varian baru mutasi virus corona di Inggris ternyata menular lebih cepat dibanding varian mutasi sebelumnya. Bahkan Menristek Bambang Brojonegoro mengingatkan varian mutasi tersebut akan mengganggu akurasi tes PCR. Ini adalah dia dalam tanda petik menyerang bagian yang disebut sebagai reseptor binding domain. Ya. Nah ini tentunya agak beda karena yang D614G tidak menyerang RBD tersebut. Nah kemudian selain Inggris ternyata ada kasus yang mirip ditemukan di Afrika Selatan dan Australia. Ya. Mirip dalam pengertian tidak sama persis, tidak identik, tetapi punya penularan yang lebih cepat. Ya. Dan satu lagi dampak dari adanya varian ini adalah pada pemeriksaan PCR. Ya. Jadi mesin PCR itu salah satunya dia mendeteksi gene S, ya, spike. Nah, kalau dia mesin PCR-nya, diagnostiknya menargetkan gene S, maka ada kemungkinan ada gangguan akurasi, ya, dengan adanya varian ini. Menyusul temuan mutasi virus corona yang mampu menular lebih cepat tersebut, pemerintah Indonesia mengumumkan larangan masuk sementara bagi warga negara asing ke Indonesia pada tanggal 1 hingga 14 Januari 2021. Larangan ini diputuskan pada rapat kabinet terbatas. Sementara untuk WNI dari luar negeri tidak ada larangan masuk ke Indonesia. Namun WNI diwajibkan menyertakan hasil negatif tes PCR maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dari negara asal yang dilampirkan pada pemeriksaan kesehatan. Meski negatif, WNI juga diwajibkan menjalani karantina selama 5 hari dan menjalani tes PCR ulang. Jika hasil tes negatif, maka WNI diperbolehkan melanjutkan perjalanannya. Namun temuan mutasi virus corona ini tak menyurutkan optimisme terhadap vaksin COVID-19 di tanah air. 3 juta dosis vaksin Sinovac yang tersimpan di gudang PT Bio Farma mulai didistribusikan. Rencananya vaksin yang diimpor dari Cina tersebut akan didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia. Seluruh vaksin yang didistribusikan akan segera diberikan kepada masyarakat setelah mendapat izin edar darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI. Kini kita akan bahas lebih jauh di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, sesuai dengan tayangan tadi, tema kita pada malam hari ini yaitu bahaya mutasi virus corona. Memang sebelum pandemi COVID-19 ini belum selesai sepenuhnya, muncul lagi mutasi virus baru. Apa dan seperti apa virus ini? Kita sudah terhubung bersama Bapak Profesor Amin Subandrio selaku Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan juga Bapak Pandu Riono, Epidemiologi UI. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya kepada Profesor Amin terlebih dahulu. Prof. Amin, ini seperti apa sih mutasi COVID-19 yang sedang banyak diperbincangkan dan menyebabkan banyak negara menutup akses agar tidak masuk ini virus yang baru? Ya, pertama kita mesti memahami bahwa virus corona ini seperti juga virus-virus lain, dia secara berkala mengadakan mutasi. Setiap kali dia bereplikasi atau memperbanyak diri, akan terjadi mutasi secara acak, secara random. Virus yang di Indonesia juga demikian, akan terjadi mutasi. Nah, hanya saja yang ditemukan di Inggris, karena mereka punya sistem yang deteksi yang bagus, mereka mendeteksi ada mutasi, ada beberapa mutasi yang terjadi bersamaan di satu virus yang disebut sebagai varian B117 tadi. Nah, tadinya ditemukan cuma beberapa di bulan September, di akhir September, tetapi ternyata pada bulan berikutnya sudah bertambah banyak jumlahnya dan juga mulai ditemukan di tempat-tempat lain. Nah, di laboratorium juga kemudian diamati virus dengan varian ini ternyata bisa lebih cepat masuknya ke dalam sel, ya, sehingga itu kemudian dikaitkan dengan kecepatan menular yang lebih tinggi, ya, walaupun belum ada kaitannya dengan berat ringannya kasus, ya, atau lebih sulit diobati, atau bahkan dikaitkan dengan vaksin itu belum ada. Berarti lebih cepat penyebarannya, betul ya, Prof ya?
Ya, yang diamati di sana kok jumlahnya kok naiknya cepat. Tapi pengalaman kita dengan yang mutasi sebelumnya yang D614G itu juga menyebar cepat sekali dalam antara Januari sampai Maret itu sudah menjadi 1.000, kemudian bulan-bulan berikutnya ke semua benua. Tapi itu lebih banyak dikaitkan dengan pergerakan manusia. Nah, saat ini juga kita semuanya ya sedang mengamati apakah ini betul karena virusnya lebih cepat menular atau menular ke lebih banyak orang, ataukah karena hal yang sama, pergerakan manusia yang masih tinggi, ya, jadi kapanpun itu si virus akan punya kesempatan. Berarti masih diteliti dan didalami begitu ya bagaimana sifat mutasi COVID-19 ini yang berasal dari Inggris. Prof, tapi sudah diketahui belum bahaya atau tidaknya dari mutasi COVID-19 ini? Bahayanya tadi sudah saya sampaikan bahwa yang diamati sampai sekarang itu baru kecepatan menularnya kecepatan menginfeksinya ke sel manusia itu lebih cepat, lebih tinggi. Ya. Bahaya bagi tubuh yang dikenai begitu, Dok? Ya, justru itu. Jadi belum ada bukti kuat bahwa varian ini menyebabkan misalnya gejala klinisnya tambah berat atau menjadi lebih sulit untuk diobati. Yang diamati adalah kemungkinan menularnya lebih mudah ke anak-anak. Okay. Ya mungkin itu dikaitkan dengan yang pertama karena mudahnya dia menular ke sel-sel manusia, menginfeksi sel manusia. Baik, saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, dengan adanya mutasi virus COVID-19 ini yang diinformasikan berasal dari Inggris begitu. Apakah ini menjadi panjangan dari pandemi COVID-19 yang lalu atau ini akan menjadi pandemi baru? Ya, jadi ini akan memperberat pandemi yang sekarang. Jadi kalau itu betul ya, seharusnya kita membangun surveillance genome. Jadi secara berkala itu tempat-tempat riset seperti lembaga Eijkman dan lembaga lainnya yang mampu memeriksa genom daripada virus, itu harus memeriksakan genom daripada virus yang beredar di Indonesia. Sehingga kita bisa mengamati varian yang mungkin sudah terjadi atau yang sudah beredar di Indonesia. Tanpa itu kita tidak akan bisa mempelajari dinamika perubahan daripada mutasi virus. Karena virus itu betul ini virus yang sangat mudah bermutasi. Walaupun sebenarnya tidak harus terlalu cepat ya. Ini kok cepat sekali. Mungkin karena tekanan daripada kehidupan virus itu, dia akan selalu beradaptasi dengan kehidupan baru. Misalnya pemberian terapi konvalesen yang monoklonal antibody itu kan membuat virus akan berusaha tetap hidup. Nah, itu salah satu teorinya yang mengembangkan. Kemudian juga terjadinya transmisi yang begitu cepat dan luar biasa. Itu juga bisa membuat virus cepat berubah. Nah, ini yang paling penting juga, apakah alat diagnostik kita sekarang masih mampu mendeteksi yang sudah strain baru tadi, varian baru, bukan strain ya. Ini varian baru ini yang katanya kita perlu memperbaiki primernya daripada PCR supaya kemampuan PCR dalam mendeteksi virus itu tetap akurat. Karena pengalaman kita pada awal pandemi itu PCR mesin kita tidak bisa mendeteksi virus COVID-19, ya SARS-CoV-2. Mereka primernya memang beda. Jadi pembaruan dan teknologi untuk mengetes virus ini juga harus ditingkatkan begitu ya Pak Pandu ya? Iya, itu ya. Dan sudah dibuat sebenarnya di CDC di Amerika ya. Kita tinggal minta memperbaiki semua diagnostik. Kalau enggak kita akan luput bahwa tidak dikatakan negatif, sebenarnya dia positif. Dan ini paling penting juga. Saya percaya bahwa kemungkinan virus itu sudah beredar di Indonesia. Baik, bicara soal teknologi begitu, penelitian. Saya kembali ke Prof. Amin. Untuk dari Eijkman sendiri, penelitian atau mutasi COVID-19 apa saja sebenarnya yang ditemukan? Ya, sampai dengan bulan Agustus atau September yang lalu, kami di Indonesia, artinya Eijkman dengan beberapa institusi lain, sudah mensubmit sekitar 125 whole genome sequence, ya. Artinya ada 125 virus yang sudah diteliti. Itu oleh selain Eijkman ada UNER, ada UGM,
ada teman-teman dari Bandung ya, ITB, Unpad, dan BPT, LIPI, UGM. Nah, itu baru sampai dengan bulan September, mungkin Agustus barangkali ya. Dan dari situ belum ada mutasi seperti ini, varian ini belum ada. Tapi mutasi D614G itu sudah ada. Dan mutasi itu salah satu dari mutasi yang diamati di Inggris juga. Tapi D614G itu sudah ada sejak Januari tahun lalu ya, tahun 2020. Walaupun waktu itu masih sedikit, tapi belakangan kita ketahui bahwa D614G itu sudah merupakan hampir 90% dari virus yang diisolasi di dunia ini punya mutasi D614G itu. Termasuk di Indonesia sekitar 70 dari 130 atau 80 dari 130 itu memiliki D614G mutasi itu. Baik, Prof. Amin, ini menjadi pertanyaan banyak orang begitu ya, yang ya penasaran apakah mutasi dari virus COVID-19 ini berbahaya, lebih berbahaya dari COVID-19 sendiri atau seperti apa? Mungkin ada sifat atau karakter tersendiri dari virus tersebut, Prof? Ya, sekali kalau untuk bahaya ya artinya menimbulkan penyakit yang lebih berat atau lebih sulit diobati itu tidak, tetapi kendalanya adalah kalau memang dia benar-benar lebih cepat menularnya atau dia bisa menyebabkan seseorang bisa menularkan ke lebih banyak orang, tentu implikasinya adalah ke jumlah kasus yang akan meningkat. Dan itu nanti akan menyebabkan keseimbangan antara jumlah kasus dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Ya, kalau jumlahnya meningkat tajam, tentunya bisa nanti jumlah kasusnya melebihi kapasitas tempat tidur misalnya. Ya, mudah-mudahan sih tidak sampai demikian ya, tapi itu yang sebenarnya menjadi concern. Oleh karena itu kami di lembaga Hikmah sudah mulai melakukan studi yang kita sebut sebagai WGS ya, artinya 1000 whole genome sequence. Kita akan mulai dari virus-virus yang diisolasi bulan Oktober, November, Desember ini dan seterusnya untuk melihat apakah virus itu satu sudah ada di Indonesia, ya varian itu. Yang kedua, distribusinya kemana saja. Yang ketiga, kita akan lihat apakah memang dikaitkan dengan kecepatan penularan ataukah dikaitkan dengan rentang usia, ya anak-anak misalnya lebih banyak, ataukah dikaitkan dengan gejala klinisnya, berat ringannya penyakit. Nah, itu yang akan kami cermati dengan kegiatan ini. Ya, tentu masih butuh waktu untuk bisa mendapatkan 1000 sequence ini. Baik. Berapa lama kira-kira waktu itu yang dibutuhkan, Prof? Ya masih kalau untuk mencapai 1000 itu mungkin masih membutuhkan cukup lama ya, 2-3 bulan barangkali. Sampai selama itu? Oh enggak sampai setahun sih, mungkin paling lama 6 bulan sudah. Baik, kembali lagi ke bagaimana mutasi virus COVID-19 ini menjadi ketakutan tersendiri bagi berbagai negara yang ada hingga banyak yang harus waspada, Profesor Amin. Apakah dengan tempat atau lokasi Inggris yang berbeda cuacanya dengan Indonesia, virus tersebut bisa bertahan di Indonesia? Ya kalau kita lihat saat ini sudah terjawab sendiri, karena virus itu sudah jadi tidak hanya di Inggris yang dingin, tapi juga sudah sampai di Australia yang musim panas dan di Singapura, Vietnam. Ya, jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa virus ini tidak akan hidup di negara tropis. Ya, karena sudah terbukti di negara panas pun dia bisa hidup. Nah, hanya saja yang ingin saya sampaikan bahwa kita saat ini dihadapkan pada virus dengan varian-varian yang cukup lebar, artinya jenis-jenis mutasinya juga bermacam-macam. Jadi tidak hanya varian Inggris saja yang mengancam kita, tapi yang sudah ada di Indonesia pun juga merupakan
ancaman yang tidak boleh diabaikan. Dan ya. belum Jadi, usai ya Prof ya? bagaimana? Dan belum usai. Belum usai sama sekali dan kita tidak boleh lengah. Tidak boleh kemudian mentang-mentang varian Inggris belum ada di Indonesia, kemudian kita lebih santai, tidak demikian. Jadi tetap Harus waspada. musuh yang sudah ada di depan mata kita ini juga harus tetap diwaspadai. Baik. Untuk menutup segmen ini saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, dengan tadi jawaban dari Profesor Amin kalau diperkirakan mutasi dari virus ini tidak terlalu berbahaya tapi penyebarannya cepat begitu, namun akan berdampak kepada fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Jika betul ini tidak berbahaya, berarti seperti flu biasa dong Pak Pandu, tidak perlu khawatir ada pandemi gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Berbahaya kalau menurut saya. Berbahayanya karena kasusnya akan terus meningkat. Kan penularannya lebih cepat. Dan juga masuk ke usia anak sekolah. Usia anak maksudnya. Dengan demikian sangat lebih berbahaya. Makin sulit kita untuk mengatasinya. Setiap kenaikan kasus akan terjadi kenaikan dari angka yang harus dirawat di rumah sakit. Padahal rumah sakit kita terbatas seperti sekarang. Setiap ada kenaikan kasus di rumah sakit, kematian juga meningkat. Jadi dari segi epidemiologi, adanya suatu mutasi virus itu menyebabkan pandemi makin sulit terkendali. Ini yang kita harus hadapi, bahwa kalau kita tidak bisa menghadapi pandemi, maka pemulihan ekonomi juga tidak akan mungkin terjadi. Jadi dampaknya bukan hanya dampak daripada pandemi, tapi dampak daripada sosial kehidupan masyarakat juga. Waduh, berarti perkataan Pak Pandu ini menjadi sedikit trailer ke depan bahwa kita harus mengencangkan ikat pinggang dan juga mengencangkan tameng begitu ya Pak Pandu ya, tetap jaga 3M sesuai arahan yang ada agar tidak terjadi penyebaran yang begitu signifikan seperti beberapa bulan terakhir ini. Terima kasih Pak Pandu, terima kasih Prof. Amin sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.